Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 29 Oktober 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi 25 Oktober 2023. Baik, untuk menyingkat waktu, kita langsung mulai saja. Seperti biasa, karena ini hari Minggu, untuk IHSG kita akan mengacu pada apa yang ada di Stockholm yang mungkin Bapak Ibu sudah baca bahwa IHSG berpotensi rebound dari high low di 6750, di mana high low ini sudah kita proyeksikan sejak 3 minggu yang lalu ya, berarti Stockholm edisi awal Oktober, bahwa potensinya adalah 6750. Kemarin turun sempat di bawahnya karena terdapat sebuah gap yang ya sangat memungkinkan untuk ditutup ya, dan sudah tertutup sampai dengan saat ini. IHSG setelah menyentuh di 6714 kemarin terakhir rebound cukup ya, bisa dikatakan cukup positif, dan potensinya adalah untuk saat ini melanjutkan reboundnya ke 6.800an ya. Ini adalah target yang masuk akal untuk dicapai dalam minggu ini sampai dengan mungkin minggu awal bulan November, di mana bulan November ini kita harapkan ya IHSG bisa kembali ke atas EMA 60 karena EMA 60 saat ini berada di atas untuk daily ya. Seperti itu. Kita langsung masuk ke pembahasan saham saja yang pertama. Oh ya, lupa. Update untuk promo flash sale untuk private trading room tersisa untuk promo semua ini ya. Ini untuk 4 member baru. Jadi silahkan apabila Anda ingin join private trading room, silahkan manfaatkan flash sale 10 ini berakhir tanggal 30, berarti besok ya. Sisa 4 ya untuk member baru. Silahkan apabila Anda ingin join PTR, manfaatkan promo flash sale, bisa pilih 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan sesuai dengan kemampuan ya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Tolong bahas BRPT secara teknikal untuk trading jangka pendek. Kita lihat BRPT untuk trading jangka pendek. Nah, ini BRPT terakhir kita lihat potensi turunnya itu 21% di level 1100, tapi ini lebih ya, sudah turun ke 990. Apakah ini sudah di target turun maksimalnya atau masih bisa turun lagi? Nah, sekarang ini bahkan Barito sudah turun di bawah 0,6, berarti ini adalah potensinya adalah di 0,7 yaitu 930. Jadi kalau mau trading kemungkinan masih bisa tunggu lagi ya di 930 ini, nanti pullbacknya mungkin di EMA 60 ini ya. EMA 60 sekarang ini di 1100. Terakhir dia rebound, tapi ini ada gap ya. Jadi memungkinkan masih untuk turun. Di sini juga ada lower shadow yang memungkinkan mengindikasikan potensi mungkin dia ada kenaikan sedikit di 1000, kemudian nanti tetap di sini turunnya di 930 atau 920. Bisa ditunggu di situ. Menurut saya itu akan menjadi menarik kalau dia bisa bertahan di level tersebut, supaya nanti reboundnya juga relatif cukup signifikan ya. Kalau kita mengacu pada wave yang dibentuk nanti turunnya di 0,7 ini, berarti potensinya adalah di 0,2 yaitu di 1070 dan 0,3 itu di 1230 ya. Itu cukup oke untuk swing, tapi sekarang ini karena ini masih ada potensi turun ya, sebaiknya tunggu dulu. Lanjut. Tolong bahas saham LINK dan MITI untuk investasi jangka panjang, mana yang lebih baik? Sepertinya tidak bisa di-compare ya dua emiten ini. Jadi kita akan bahas salah satu saja, LINK. Jadi kalau kita melakukan komparatif analisis itu harus satu sektor, satu industri ya, bisnisnya serupa, mana yang lebih bagus kita akan pilihkan kan. Nggak mungkin kalau kita mau menganalisa perusahaan misalkan telco dengan perusahaan pertambangan atau perusahaan investasi, itu sangat berbeda cara melihatnya, nggak sama, nggak bisa dibanding-bandingkan. Jadi ketika kita membandingkan ya harus apple to apple. Oke, jadi nggak bisa Anda misalkan bandingkan saham BCA dengan saham PTBA, itu nggak bisa. Oke. Nah, itu misalkan ya contohnya. Nah, untuk MITI ini, LINK ini ini kenapa kok saya pilih LINK? Bukan saya ingin merekomendasikan LINK karena yang disebut pertama kali loh ya. Jadi yang pertama kali yang kita akan bahas gitu ya. Jadi ini sesuai request ya.
Kita pilih yang LINK bukan karena kita ada tendensi ke LINK, bukan, tetapi karena itu disebut pertama kali. Saya rasa bisa dipahami ya. Nah, kita lihat dari sisi fundamental terlebih dahulu. Pertama ya pasti jelas kita akan melihat bagaimana pertumbuhannya. Untuk LINK sendiri pertumbuhannya 2021 ke belakang itu relatif cukup stabil untuk di atas ya. Di atas, ingat ya, revenue-nya cukup stabil, namun di 2022 kemarin sedikit tipis turunnya. Turun tipis seperti ini menurut saya wajar karena tipikal dari pertumbuhan sebelumnya juga tidak terlalu signifikan. Artinya turunnya itu tidak terlalu jelek. Turun itu ya namanya bisnis, ada naik dan turun ya. Tapi kita harus lihat turunnya itu apakah signifikan atau sedang atau turun yang bisa ditoleransi. Menurut saya turunnya ini bisa ditoleransi untuk di atas tuh ya. Ini belum di kesimpulan ya, apakah ini tumbuh atau tidak. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana di bawah. Ternyata pertumbuhan yang cukup bagus, cukup stabil di atas, tidak diikuti di bawah. Di operasionalnya saja sudah Anda bisa lihat beberapa kali merah. Artinya pertumbuhannya ini tidak dilanjutkan sampai dengan profitabilitasnya. Ya, berarti ini tidak termasuk pertumbuhan yang bagus. Nah, kemudian di 2022 ini cukup signifikan penurunan di profitnya, di mana operasionalnya turun 53%. Nah, ini ada sesuatu, berarti perlu diperdalam apakah ini akan menjadi sebuah penurunan yang berkelanjutan atau hanya pada tahun 2022 saja. Ini perlu dicek. Namun kalau kita melihat ke belakang, ini beberapa tahun memang terjadi penurunan, dan ini penurunan ini bisa dikatakan cukup jauh ya. Di 2022 kemarin. Di bottom line-nya juga demikian ya, mengikuti operasional yang jatuh signifikan, ini semakin tipis, di mana performance tertingginya itu bisa 1 triliun ya untuk bottom line-nya. Namun di 2022 bisa turun sampai dengan 240 miliar. Ini kan sangat jauh sekali gitu ya. Nah, bagaimana dengan 2023? Ternyata di 2023 ini penurunannya berlanjut dari atas sampai dengan bawah. Jadi kalau Anda lihat tadi sepintas harga sahamnya jatuh, saya rasa itu sudah merefleksikan apa yang terjadi di fundamentalnya. Ya, bahkan kalau Anda lihat di sini rugi, ya otomatis sudah pasti tereliminasi dari pilihan investasi kami di peer ataupun di peers. Ya, karena tidak mungkin. Jadi kalau namanya kita invest ada perusahaan rugi, ya. Karena yang profit masih banyak gitu. Nah, bagaimana kalau kita sudah terlanjur invest ketika LINK ini sudah bagus, misalkan sedang bagus, kita invest kemarin mungkin 2020 atau 2019 ke belakang kita sudah invest dan sekarang ini rugi, ya otomatis mau tidak mau, suka tidak suka kita harus tuker. Kalau kita investasi kita ternyata jelek di sini gitu ya. Jadi tidak boleh didiamkan. Ini yang menjadi pembelajaran. Kebanyakan orang itu mager itu dalam artian kalau sudah masuk di situ kemudian mereka tidak mau memperbaiki posisi mereka, ya. Ini yang saya dapati dari beberapa konsultasi. Ada yang sudah invest dari 2016, 17, masuk di perusahaan yang saat itu bagus, tetapi di 2000 ketika pandemi sampai dengan saat ini jatuh sekali bisnisnya, performance-nya. Tetapi mereka tidak mau menjualnya, padahal itu sudah jelas-jelas merefleksikan penurunan fundamentalnya. Ya, kita nggak bisa seperti itu ya kalau di peer dan peers. Kalau misalkan kita megang barang terus tiba-tiba dia tidak sesuai dengan proyeksi, ini belum sampai rugi pun kita akan ganti gitu ya. Ya memang kemungkinan keluar dalam posisi yang tidak menguntungkan, tetapi kalau kita biarkan kerugian itu akan semakin mendalam. Ini sedikit edukasi ya, sedikit edukasi, mungkin tidak ada hubungan dengan pertanyaan ini, tapi kita akan sedikit mengedukasi di F-Talk ini. Oke, seperti itu. Pak Yef, tolong bahas Saratoga secara teknikal, apa target turun sudah tercapai? Target turun Saratoga apakah sudah tercapai? Nah, ini terakhir kita lihat pengujian support di 1525 ya. Dan sepertinya belum tercapai ya. Kalau kita lihat dari sini terjadi sebuah penurunan berkelanjutan setelah dia breakdown support di 1550. Sekarang ini Saratoga berpotensi turun lebih lanjut, terdekat ini bukan target turun yang mungkin dia akan reversal ya, terdekat dia akan turun sampai dengan di 1000
210 gitu. Terdekatnya lagi mungkin minggu ini ya, itu di 1370, tetapi saya rasa ini target ekstensi 1,618 ini bisa tercapai dalam jangka pendek. Seperti itu. PAEF GJTL ideal dijual di harga berapa? Apakah masih bisa naik lagi? Nah, Anda belinya di berapa? Gitu. Ini kita jual juga harus, jangan sampai misalkan kita beli kita tidak menyiapkan targetnya. Jadi kalau gini ya, ketika Anda melakukan trading ataupun investasi sekalipun, Anda sudah menyiapkan target exitnya. Target exit ini dibagi dua. Target exit dalam posisi profit, target exit dalam posisi maksimal loss yang Anda siapkan. Misalkan di private trading room itu 5%. Misalkan Anda beli nih di sebuah saham, tidak gajah tunggal ya. Misalkan ya semua saham. Anda beli kemudian sahamnya turun 5%, ya harus di cut loss. Jadi sudah disiapkan. Kemudian kalau dia naik, ya Anda sudah tahu bagaimana di mana take profit yang Anda siapkan yang masuk akal, yang saham ini bisa dicapai gitu. Ya, tapi ini karena pertanyaan, saya akan coba bagaimana potensi. Ini gajah tunggal kita dulu sudah bahas ya, bulan Juli, bulan Agustus, terkait dia potensi turun, dan ini ada konsultasi yang seperti ini. Ini beliau ini sangat fokus dengan gajah tunggal, dari beliau mengikuti dari proses naiknya dulu sampai dengan turun. Nah, ini pertanyaannya seperti ini ya. Ini bagusnya seperti ini, kalau Anda jadi member itu nggak mubazir. Ketika Anda fokus pada sebuah saham atau beberapa saham, Anda konsultasi itu secara konsisten supaya kita bisa memberikan yang terbaik dalam jawaban konsultasi itu. Misalkan nih pertanyaan, untuk gajah tunggal apakah sudah boleh? Berarti kan di konsultasi sebelumnya belum boleh dibeli. Ya, ini waktu itu harganya 800 ya. Apakah sudah boleh masuk untuk trading karena sahamnya sudah turun, diikuti dari 1400 turun sampai dengan 800. Nah, kemudian di sini jawaban dari advisor di private trading room, gajah tunggal coba tunggu turun lagi. Oke, turun lagi. Di 700 ini konsultasi tanggal berapa ini? Pokoknya pas lagi turun dari 800 ya. Ada support gap di sana. Ini juga kita bahas ya. Gitu. Jadi di sini ada support gap di 700. Oke. Nah, di 700 ini pun dia turun lebih rendah dari 700. Ya seperti ini ya, supaya apa? Supaya Anda mendapatkan harga yang terbaik. Jadi konsultasi itu kalau bisa di follow up terus. Jadi Anda harus ingat-ingat konsultasi sebelumnya gitu. Nah, saya nggak tahu belimu di berapa, jadi kita akan coba potensi kenaikan yang masuk akal, karena sekarang ini tentu saja kita akan lihat potensi secara Fibo ya. Potensinya ke 915 itu satu, dan kemungkinan bisa dicapai. Kemudian yang kedua, di sini ada gap tepat di 0,618. Anda lihat ya, tepat di 0,618. Ini adalah best price untuk pullback ya, yaitu di 1070. Ya, 1070 1080 lah. Gitu ya. Itu adalah target jualnya ya, Kak. Saya nggak tahu apakah Anda beli seperti member kita ini beli di bawah 700 atau di berapa. Kalau Anda dibelinya di bawah 700 ini, misalkan Anda TP di EMA60 ini misalkan di 785 atau 800, ini sudah profit 20% lebih ya, seperti itu. Oke, jadi itu potensi gajah tunggalnya. PAEF tolong bahas saham Adaro untuk trading jangka pendek. Oke, untuk Adaro sekarang ini menurut saya tidak menarik. Belum menarik ya. Belum menarik, kenapa begitu? Karena Adaro ini berpotensi melanjutkan tren turun ya, melanjutkan tren turun setelah mencapai target naik. Kapan belinya saham Adaro bagusnya? Ya, bulan Juni ketika kita rekomendasikan di sini. Bentar ya, kita tunjukkan. Jadi Adaro ini sekarang kan sudah mencapai, ini Anda lihat ya, tren turunnya ini sudah tercapai, sudah diuji. Dan Adaro beberapa kali rejection dari trend line ini, artinya ini adalah target naiknya. Kalau Anda mau beli di sekarang, kemudian dia ternyata naik ya,
ternyata naik, berapa persen Anda mau cari? Misalkan ya, cuma 6%. Gitu kan. Nah, kapan beli terbaik saham Adaro dan ITMG ya ini ya. Adaro harga beli kita di 2100. Ini trading loh ya, bukan invest ya. ITMG di 22. Setelah dia naik sampai dengan target di 0,6 ini ya 2700, ya setelah itu sudah tidak menarik lagi karena sekarang ini masih di 2600, artinya kemungkinan Anda akan, kalau beli di sekarang, kemungkinan Anda akan mendapatkan barang-barang kita, member-member kita yang beli di bulan Juni ini. Ya Anda lihat ya, bulan Juni itu di sini ya. Lihat, ini adalah timing terbaik belinya. Ya. Gitu. Sama dengan ITMG, Anda bisa cek ITMG swing awalnya adalah di bulan Juni, swing naik ya. Sorry, ini bukan invest, ini berbeda ya. Jadi kalau invest tentu saja sudah lewat ya tentu saja. Tapi seperti yang saya sampaikan, kalau masalah trading tidak ada urusan ya. Kalau ada potensi naik kita akan tetap beli. Tetapi kalau invest itu hal yang berbeda. Nah sekarang ini bagaimana view dari Adaro sendiri? Adaro ini sudah mencapai target naik kita, bahkan di target terbaiknya, dan dia sudah mematahkan tren pullback. Tren pullback ini kan sudah dimulai dari Juni dan terkonfirmasi selesai itu di bulan Oktober. Berarti Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi 3 bulan ini swing jangka menengah. Ya, jadi pullback ini jangka menengah dan sudah tercapai, dan saya lihat, saya nggak nakut-nakutin sekali lagi ya, semoga prediksi saya salah, semoga saya tidak benar, tetapi yang saya lihat adalah Adaro akan kembali turun ke 2000 dalam jangka menengah tentunya. Kenapa begitu? Di sini ada gap terbuka. Ya, sesuai dengan teori Gartley yang sudah kami sampaikan sejak 2017, ya, gap searah dengan tren, probabilitasnya ya di atas 79% akan ditutup ke sana. Gapnya ada banyak loh ya di Adaro ini sendiri. Gap terdekat itu ada di 2540. Itu gap terdekat. Gap selanjutnya ada di 2390. Gap selanjutnya lagi ada di 2240. Gap terendahnya yang terbuka itu di 2040 ketika bulan Juni itu, ketika kita rekomendasikan untuk beli saham Adaro. Jadi ya kita akan lihat aja. Semoga, sekali lagi, saya nggak mau kayak bikin orang takut karena sudah beli di atas ya, tetapi saya coba kasih tahu apa yang saya lihat ya di sini. Ya karena penonton kita sedikit berani menyampaikan. Kalau banyak ya saya khawatir membuat orang tuh drop mentalnya, karena sekali lagi ya banyak orang itu tidak siap dengan resiko yang ada di market ya. Mereka cuma lihat itu profit, tetapi ketika Anda salah beli, ketika Anda salah timing, ya Anda harus siap dengan rugi ya, dan itu hal yang wajar. Rugi di market itu adalah sesuatu yang ya pasti akan Anda dapatkan, tetapi harus dikelola gitu loh. Jadi jangan sampai rugi itu, misalkan kita punya posisi Adaro, ada potensi penurunan nih, terus dianalisa ternyata benar, ya harus segera diantisipasi gitu ya. Tetapi sekali lagi ini tidak saya rekomendasikan untuk beli, tetapi kalau Anda punya, kalau saya boleh menyarankan ya dengan view seperti ini ya saya akan mencari yang lain, tuker yang lain lah. Apalagi kalau tujuannya invest, seperti yang Anda tahu, invest ini banyak konsultasi itu terkait mau invest di ITMG dan Adaro. Sesuatu yang sudah lewat itu tidak bisa dipaksakan. Ya sudah lewat ya udah. Sekarang kita ikuti yang baru dimulai atau baru akan dimulai kalau invest ya. Jadi jangan sampai Anda salah timing, karena salah timing itu akan berakibat fatal kalau Anda tidak menyadarinya. Gitu ya. Ini sedikit edukasi dan semoga saya salah prediksi saya. Tapi ya kemungkinan ya seperti yang Anda lihat bagaimana prediksi kami. Di Goto, dulu di saat INKP TKIM di 20 ribuan, kemudian PPRO waktu dia sebelum turun ke 50, Waskita, WSPP dan sebagainya. Ya, jadi ada fase dan siklus itu memang kita sampaikan apa adanya. Malam Pak Mayor, untuk trading boleh entry di harga berapa yang low risk? Terima kasih. Kalau tidak salah sudah kami bahas ya bahwa Mayora ini kan konsolidasi. Ya toh, Anda bisa cari ini loh, konsolidasi potensinya cuma 2%. Low risk dan low return di saham ini. Nah, bagaimana saran kita? Saran saya tunggulah dia breakout dulu, keluar dari konsolidasi di harga berapa? Di 2720 ke atas. Baru menarik. Low risk tentu saja Anda bisa proteksi ketika dia kembali ke konsolidasinya.
Tolong potensi trading di saham Medco apakah masih memungkinkan untuk naik lagi, target harga mungkin dicapai. Kita akan lihat Medco, sepertinya ini juga sudah cukup tinggi untuk dibeli. A, B, C ya, berarti sekarang ini masuk ke C. Dan C-nya sudah kami sampaikan di 11.95. Jadi saya mungkin tidak rekomen lagi untuk beli di saham ini. Kalaupun dia naik, kemungkinan kenaikannya ini jangka pendek ya, itu terbatas di 1.500. Itu berapa persen? Gitu kan? 6%. Kalau Anda mau, monggo. Dan ini akan patuh di dalam tren turun yang ini. Ya, jadi tren turun ini akan berjalan sampai target 0,6 ini tercapai. Seperti itu kira-kira perkiraan saya untuk Medco. Baik, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar di F-Talk edisi 25 Oktober. Silahkan isi kembali di kolom komentar sama apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Dukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dan jangan lupa bagi Anda yang ingin join PTR, besok terakhir flash sale untuk bulan Oktober. Jadi silahkan Anda manfaatkan promo flash sale ini. Jadi tersisa untuk 4 member baru ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini atau di F-Talk sebelumnya. Semoga dapat memberikan manfaat, dapat menguntungkan Bapak Ibu semua. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.